Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan membahas tentang implikasi untuk melakukan penelitian kualitatif, naturalistik. Kelompok kami adalah saya sendiri, Mutaharo, Nanda Fitma, dan Liza Eka. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Mutaharo, materi kedua akan disampaikan oleh Nanda Fitma, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Liza Eka. Nah, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri penyelidikan naturalistik. Nah, ciri-ciri penyelidikan naturalistik itu ada 14. 14 ciri ini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah melalui ketergantungan logis mereka pada paradigma. Dan yang kedua adalah melalui koheren dan saling kebergantungan. Ke-14 ciri ini saling terkait satu sama lain atau saling bersinergi. Dimana jika satu terpilih, maka yang lainnya juga akan mengikuti. Nah, ke-14 ciri ini adalah yang pertama, aturan alami naturalistik. Karena semua tindakan observasi yang mempengaruhi apa yang dilihat, sehingga interaksi penelitian harus dijalankan dengan pemahaman yang penuh. Dan yang kedua adalah instrumen manusia. Karena hanya manusia saja yang mampu untuk mendapatkan dan mengevaluasi interaksi. Dalam artian interaksi yang berbeda. Karena menyesuaikan diri dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dalam artian keberagaman. Yang nomor 3 adalah pengetahuan yang kuat. Karena pengetahuan yang kuat mencerminkan pola nilai yang lebih jelas dan akurat dari investigator. Yang keempat adalah metode kualitatif. Karena metode kualitatif membutuhkan sifat alami yang secara langsung terjadi antara investigator dan responden, sehingga membuat penilaian menjadi lebih mudah. Yang kelima adalah sampel tetap. Yang keenam, analisis data induktif. Nah, mengapa di sini memakai analisis data induktif dan tidak memakai analisis data deduktif? Karena analisis data induktif itu prosesnya bisa untuk menunjukkan fakta-fakta yang beragam yang ditemukan dalam data-data tersebut. Yang ketujuh adalah teori dasar yang diambil dari data. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nanda. Nah, jadi ciri yang ke-8 yaitu desain yang muncul. Nah, N atau naturalis itu memilih untuk membiarkan desain penelitian untuk ada dibandingkan untuk menyusunnya di saat sebelumnya, karena cukup mampu untuk diketahui sebelum waktunya mengenai kenyataan yang beragam untuk mempergunakan desain tersebut dengan cukup. Nah, selanjutnya adalah ciri ke-9, hasil yang ternegosiasi. N atau naturalis lebih memilih untuk bernegosiasi mengenai makna dan pemahamannya dengan sumber daya manusia dari data yang diambilnya. Gitu. Nah, kemudian ciri yang ke-10 adalah studi kasus yang melaporkan cara. N atau naturalis lebih memilih studi kasus yang melaporkan cara dibandingkan dengan laporan ilmiah atau teknis karena lebih dapat diadaptasi menjadi gambaran dari beragam kenyataan yang terjadi. Nah, selanjutnya ciri ke-11, interpretasi ideografik, yaitu N atau naturalis menerima untuk memahami data termasuk menarik kesimpulan secara ideografik dibandingkan secara normatikal karena interpretasi yang berbeda tampak lebih bermakna untuk kenyataan yang berbeda. Selanjutnya ciri yang ke-12, penerapan sementara. Nah, N di sini tampaknya menjadi hal yang sementara mengenai pembuatan penerapan yang luas terhadap penemuan karena keberadaan kenyataan yang beragam dan berbeda. Selanjutnya batasan yang ditentukan oleh fokus. Nah, jadi N atau naturalis tampak merancang batasan untuk menyediakan
dasar dari fokus, karena hal tersebut membuat keberagaman kenyataan membatasi fokus penelitian. Kemudian ciri yang terakhir, kriteria khusus untuk sifat yang dapat dipercaya. Jadi N atau naturalis tampak menemukan kriteria yang dapat dipercaya secara konvensional yang tidak konsisten dengan kebenaran dan prosedur dari penyelidikan naturalistik. Nah, penjelasan selanjutnya adalah perbedaan 5 jenis penelitian. Yang pertama adalah perbedaan apa yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian biografi, penulis menceritakan kisah tentang seseorang individu yang dengan begitu fokus sentral bagi penelitiannya. Kemudian di penelitian fenomenologi, penulis menyarankan adanya struktur esensial dari interaksi kepedulian. Dalam penelitian grounded theory, para penulis menyebutkan di awal bahwa tujuan mereka adalah menghasilkan teori menggunakan pendekatan yang berorientasi terhadap gagasan atau construct oriented. Nah, di penelitian etnografi, penulis menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi dan menceritakan kisah secara informal sebagai seorang pencerita. Dalam penelitian studi kasus, peneliti mengidentifikasikan kasus untuk sebuah penelitian. Jadi seluruh subjek atau pihak penelitian dan responnya terhadap potensi hasil penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, perbedaan jenis penelitian berdasarkan apa pengalaman yang diperiksa waktu penelitian. Yang pertama, di penelitian biografi yang diteliti adalah pengalaman yang diperiksa waktu penelitian adalah pengumpulan data terdiri dari percakapan atau cerita atau rekonstruksi dari pengalaman-pengalaman hidup, ya. Karena penelitian biografi menceritakan tentang kisah hidup seseorang, maka untuk mendapatkan data dari kisah hidup seseorang tersebut, maka caranya adalah dengan mendengarkan cerita-cerita atau rekonstruksi dari pengalaman-pengalaman hidup seseorang tersebut. Yang kedua, ada fenomenologi. Pengalaman yang diperiksa waktu penelitian adalah penelitian melaporkan secara singkat sudut pandang filosofis dari pendekatan fenomenologis. Jadi di penelitian fenomenologi ini lebih ke sudut pandang filosofisnya dari suatu fenomena, yaitu meneliti tentang makna atau pengalaman-pengalaman apa saja yang didapat dari suatu fenomena atau kejadian. Yang ketiga ada grounded theory, prosedur yang ada didiskusikan secara menyeluruh dan sistematis, ya. Karena penelitian grounded theory ini tujuannya adalah menghasilkan suatu teori, maka peneliti harus melakukan penelitian dengan
prosedur yang sistematis sehingga menghasilkan teori yang real atau bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ada etnografi. Penulis mengeksplorasi tema-tema budaya tentang kisah dan tingkah laku suatu kelompok. Ya, ini sudah jelas ya, karena etnografi sendiri adalah penelitian tentang budaya dari suatu kelompok. Maka peneliti harus mengeksplorasi apa saja budaya-budaya, baik itu adat istiadat, bahasa, dan yang lainnya dari suatu kelompok tersebut. Yang kelima ada studi kasus. Kasus ini adalah sistem terikat oleh waktu dan tempat. Ya, terikat oleh waktu adalah berapa lama waktu pengumpulan data untuk penelitian ini, dan tempat pengumpulan datanya ada di mana. Itu yang harus diperiksa waktu penelitian. Selanjutnya, berdasarkan kelompok budaya apa yang diteliti. Pertama, penelitian biografi melaporkan informasi mendetail tentang kondisi atau konteks historis dari kisah hidup seseorang. Yang kedua, fenomenologi. Peneliti mendahulukan langkah-langkah analisis data fenomenologis yang spesifik. Yang ketiga, grounded theory. Bahasa dan rasa dari artikel ilmiah dan objektif. Yang keempat, etnografi, deskripsi kasus, analisa, dan interpretasi. Yang kelima, studi kasus, menggambarkan konteks atau keadaan bagi kasus, seperti detail-detail tentang kasus, di mana terjadinya, kronologinya seperti apa, dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.